2015 kemarin atau ketika memasuki bulan suci Ramadan, wilayah Indonesia khususnya Pulau Jawa, bagian Sumatera, Bali, dan juga Sulawesi sekitarnya mengalami fenomena El Nino dengan status moderat atau sedang. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika monitor gelombang panas atau musim kering yang disebut dengan El Nino akan dimulai pertengahan bulan Juni hingga November mendatang di Indonesia. Dampak dari kemarau panjang ini membuat daerah yang mudah terbakar seperti area hutan yang terdapat di Pulau Sumatera meningkat tajam. Badan BMKG mendeteksi 308 titik panas yang tersebar di beberapa provinsi. Riau menjadi penyumbang hotspot terbanyak. Daerah lainnya di Sumatera yang menjadi penyumbang hotspot adalah Sumatera Selatan 59 titik, Jambi 58 titik, Sumatera Utara 25 titik, Sumatera Barat 19 titik, Bengkulu 10 titik, Bangka Belitung 9 titik, dan Lampung 5 titik panas. Salah satu fenomena yang berhubungan dengan titik panas terjadi di Bendungan Katulampa, Bogor. Dalam cuaca normal, debit air yang mengalir mencapai 4.000 liter per detik. Dalam musim hujan, debit air di atas 20.000 liter per detik. Namun yang terjadi dalam sebulan terakhir ini, debit air di Bendungan Katulampa mengalami penurunan drastis, yakni hanya 100 liter per detik. Lalu apa yang dimaksud dengan El Nino? Serta informasi mengenai cuaca dan iklim di Indonesia? Berikut ini Spotlight akan berikan informasinya kepada Anda. Cuaca dan iklim adalah proses dan fenomena di atmosfer yang merupakan salah satu faktor terpenting dan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas kehidupan. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Sementara iklim adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Perhatian terhadap pentingnya informasi cuaca dan iklim baru muncul setelah terjadi berbagai bencana alam seperti banjir dan kemarau panjang, kebakaran hutan, dan polusi asap yang belakangan ini semakin sering terjadi. Agar fenomena iklim dapat dioptimalkan, maka informasi tentang kondisi iklim terutama peluang kejadian iklim ekstrim dan peramalan kondisi iklim yang akan datang perlu diketahui sedini mungkin. Berbagai sektor kehidupan bergantung kepada kondisi iklim yang sedang terjadi. Misalnya saja dalam bidang pertanian bisa menentukan waktu tanam dan menentukan tanaman yang sesuai. Dalam bidang transportasi berpengaruh terhadap kelancaran jalur penerbangan. Terganggunya jaringan komunikasi, semisal sinyal telepon seluler yang melemah, menjadi bukti ketergantungan terhadap kondisi iklim. Begitupun berbagai bidang lainnya di bidang pariwisata dan industri. Selama ribuan tahun, masyarakat di Indonesia menghafalkan pola musim, iklim, dan fenomena alam lainnya dengan cara membuat kalender tahunan, bukan kalender Syamsiah atau Masehi, atau kalender Komariah dalam Islam. Bukan itu saja, prediksi iklim juga dilakukan berdasarkan kejadian-kejadian alam seperti musim penghujan, kemarau, musim berbunga, posisi atau letak bintang di jagat raya, dan pengaruh bulan purnama terhadap pasang surutnya air laut. Pada masa kerajaan, bagi masyarakat Jawa dan Bali menyebut prediksi iklim ini dengan sebutan Pranata Mangsa. Namun prediksi cuaca dan iklim tradisional model ini bersifat lokal, hanya berlaku untuk masyarakat di lokasi yang didiaminya saja. Seiring dengan bergesernya zaman, tingkat akurasi prediksi tradisional saat ini seringkali bias, yang ditandai dengan hilangnya beberapa indikator alam akibat kerusakan alam. Penggunaan metode tradisional mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sebagian orang masih menggunakan metode ini hanya sebagai primbon dan nuansa klinik. Berikutnya adalah cara memprediksi iklim dengan menggunakan alat yang terdapat di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu dengan menggunakan taman meteorologinya. Bila kita ingin mengamati cuaca, pengamatan cuaca kita lakukan lebih dulu dengan memperhatikan kelembaban, tekanan dan suhu udara, curah hujan, lamanya radiasi matahari, penguapan, titik embun, jarak pandang mendatar, arah angin, kecepatan angin, jumlah jenis dan tinggi dasar awan, keadaan cuaca sesaat dan yang lalu. Parameter cuaca ini diukur setiap jam dan dilaporkan setiap 3 jam. Di sini
ada beberapa alat untuk mengukur parameter cuaca. Misalnya alat ukur penakar hujan, baik otomatis maupun manual, alat ukur suhu, tekanan, maupun alat ukur penguapan. Peralatan meteorologi yang digunakan oleh BMKG diletakkan dalam sebuah taman yang disebut dengan Taman Meteorologi. Setelah mengalami proses pengamatan dalam taman ini, hasil yang sudah didapat diproses oleh CMSS atau alat untuk mengirim data cuaca hasil pengamatan. Setelah data itu kita kumpulkan, kemudian di sini kita mengolahnya dengan bermacam metode, baik itu metode statistik dan sebagainya. Dari sana masyarakat dapat melihat bagaimana prediksi curah hujan yang akan terjadi untuk bulan depan, 2 bulan ke depan, atau hingga 3 bulan ke depan. Selanjutnya adalah waspada terhadap musim kering atau musim kemarau yang biasa kita sebut dengan El Nino. Apakah yang dimaksud dengan El Nino? El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sekitar ekuator, khususnya di bagian tengah dan timur. Karena lautan dan atmosfer merupakan dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim. Dalam kondisi iklim normal, suhu di sekitar permukaan laut Indonesia atau Pasifik ekuator bagian barat umumnya hangat, dan karenanya proses penguapan mudah terjadi dan awan-awan hujan mudah terbentuk. Namun ketika fenomena El Nino terjadi, suhu di permukaan laut Pasifik ekuator bagian tengah dan timur menghangat. El Nino yang terjadi tahun ini itu dapat berdampak kepada lebih keringnya musim kemarau kita tahun ini, maupun dapat juga berdampak kepada mundurnya musim hujan kita nanti menjelang akhir tahun. Fenomena El Nino diamati dengan menganalisa data-data atmosfer dan kelautan yang terekam melalui weather buoy, yaitu suatu alat perekam data atmosfer dan lautan yang bekerja otomatis dan ditempatkan di samudra. Di BMKG, pemantauan terhadap fenomena El Nino juga dilakukan dengan memanfaatkan data dari buoy-buoy tersebut. Pemantauan ini dilakukan dengan membuat peta perkembangan suhu lautan, baik sebaran spasial atau lintang bujur maupun irisan vertikal, yaitu peta suhu laut untuk beberapa tingkat kedalaman. Mirsa, itulah tadi beberapa cara meneliti iklim dan fenomena El Nino yang mulai menyelimuti Indonesia saat ini. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan Anda mengenai perubahan iklim yang sedang terjadi di Indonesia.